Baiklah. Ya, kita memasuki pelajaran 4 yang berjudul Bacalah dan Temukanlah. Materi ini terdapat di dalam atau bahan bacaan kita untuk materi ini adalah Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40 serta 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Ya, pelajaran 4. Silakan kalian siapkan buku tulisnya ya untuk kalian mencatat. Judulnya boleh kalian catat dulu, pelajaran 4, bacalah dan temukanlah. Nah, gitu ya. Nah, anak-anak, kita memiliki kitab suci atau Alkitab ya. Ya, kitab suci kita ada Alkitab. Namun Alkitab ini bagi sebagian orang tidaklah berharga. Bagi mereka Alkitab itu seperti buku biasa. Nah, hari ini kita belajar apakah Alkitab itu hanya seperti buku biasa. Kita sebagai orang Kristen mengatakan pasti Alkitab bukan hanya buku biasa, tetapi Alkitab adalah kitab suci yang berisi firman Tuhan, atau Alkitab adalah firman Tuhan. Nah, begitu. Alkitab adalah firman Tuhan, di mana kita di dalamnya bisa mengenal Allah, kita bisa mengenal Tuhan, kita bisa mengetahui tentang sejarah ya, penciptaan manusia, kita bisa mengetahui sejarah tentang Allah menyertai umat manusia. Itulah kita dalam Alkitab. Ya. Nah, sekarang mari kita lihat Kisah Para Rasul 8 ayat ini ya. Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-26 sampai 40. Ini adalah kisah tentang sida-sida dari Ethiopia. Diingat-ingat ya. Ini adalah kisah tentang sida-sida dari Ethiopia. Ethiopia itu ke Yerusalem jaraknya tidak dekat loh, itu jauh. Ya, itu sekitar di Afrika sana. Nah, orang-orang dari Ethiopia ini ingin pergi beribadah ke Yerusalem mengendarai kereta kuda. Nah, oke. Sekarang Bapak minta Novrik baca dari sini. Nah, bacakan ini buat kita semua. Tampaknya ia datang adalah seorang yang rajin beribadah. Pada zaman itu adalah hal yang lazim bagi orang di berbagai tempat datang ke Yerusalem untuk beribadah, terutama pada hari-hari raya besar umat Yahudi. Orang datang ke Yerusalem untuk menyembah Allah orang Yahudi. Walaupun ia bukan seorang Yahudi, dia baik Allah, dia Yerusalem ada tempat untuk tempat atau pelataran khusus bagi orang-orang bangsa lain yang bukan Yahudi. Oke, sip. Jadi dulu ya di zaman Perjanjian Baru dulu atau zaman Alkitab, orang-orang dari berbagai macam negara datang ke Yerusalem untuk beribadah, untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, walaupun orang Ethiopia ini bukan orang Israel, tetapi mereka diperbolehkan, diberikan tempat khusus, yaitu di sekitar, di luar Bait Allah ya, mereka memberikan persembahan. Nah, ini adalah bagaimana orang-orang datang ingin memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, setelah pulang beribadah di sini, ia membawa sebuah kitab gulungan, yaitu kitab Yesaya. Dia membacanya, perhatikan. Dia membaca di dalam perjalanan itu, dia di kereta, sambil di kereta gitu, sambil pulang habis beribadah, dia baca Alkitabnya, ya kitab Yesaya, tetapi dia tidak mengerti. Nah, sama seperti kita loh ya, kita membaca Alkitab tapi tidak mengerti. Dia tidak mengerti apa yang terjadi dalam perjalanan itu. Muncullah Filipus yang diarahkan oleh Roh Kudus. Nah, muncullah Filipus yang diarahkan oleh Roh Kudus untuk menemuinya.
Perhatikan di sini, Filipus dan pejabat, ya orang-orang Ethiopia tersebut, bercakap-cakap tentang teks yang dibaca oleh pejabat tersebut. Ia tidak memahaminya dan ia mengatakan kepada Filipus, ya, dia, aduh Pak, saya nggak paham apa yang saya baca tadi. Rasa ingin tahu pejabat itu sangat besar sehingga meskipun ia seorang pejabat besar dari Ethiopia, ia tidak malu menyatakan bahwa ia tidak paham apa yang ia baca. Oh, luar biasa ini orang Ethiopia ini. Walaupun dia tidak paham, dia nggak pura-pura begini. Ya, saya paham. Ya Pak, ya Pak. Sudah mengerti belum? Oh ya, sudah ngerti Pak. Sudah. Dia tidak. Orang Ethiopia ini, dia tidak mengerti, dia mengatakan kalau dia tidak mengerti. Ya, dia tidak mau pura-pura tahu, walaupun dia orang kaya. Dia tidak tahu, dia bilang tidak tahu. Saya nggak paham. Nah, kalau tidak paham kan enak, nanti tinggal dijelasin. Daripada mengaku sudah paham, nanti begitu ujian, ternyata nilainya jelek. Berarti kan pura-pura paham selama ini. Ayo, siapa yang suka begitu pura-pura paham? Nggak boleh ya. Nah, orang Ethiopia ini tidak begitu. Dia tidak paham, dia sampaikan tidak paham. Dia mengatakan seperti ini. Dia tidak malu menyatakan bahwa dia tidak memahami apa yang ia baca. Dan dengan rendah hati ia meminta tolong kepada Filipus agar diberi penjelasan tentang ayat tersebut. Wah, luar biasa ya. Dia minta, Filipus, Bapak Filipus, apa sih artinya ini yang saya baca ini, saya nggak mengerti loh. Luar biasa. Seorang pejabat besar mau mengakui kekurangannya dan tidak mau malu, ya, tidak malu meminta tolong. Roh Kudus menolong Filipus supaya memberikan penjelasan kepada pejabat tersebut. Nah, seperti dalam gambar ini. Nah, akhirnya Filipus menjelaskan maksud dari ayat tersebut. Nah, ingat ya, Filipus ya yang datang ke sana menjelaskan kepada sida-sida dari Ethiopia ini. Luar biasa Roh Kudus menolong Filipus untuk membantu menjelaskan kepada orang Ethiopia. Filipus menolong para pejabat tersebut sehingga ia memahami teks tersebut. Dengan penjelasan itu, maka pejabat itu menjadi mengerti bahwa teks yang dibaca itu tentang siapa. Ayo, sebenarnya waktu dia baca itu. Yesus Kristus. Ya, dia membaca kitab Yesaya itu ternyata membaca tentang Yesus Kristus. Ya, yang telah ditulis oleh para nabi beberapa abad sebelumnya. Setelah diceritakan apa yang terjadi. Oke, Bapak minta Yohanes, setelah diceritakan apa yang terjadi di sini. Ia menjadi percaya kepada Yesus Kristus dan ketika dia berjalan mereka menemukan tempat yang ada air. Pejabat tersebut minta untuk dibaptis oleh Filipus. Wah, luar biasa ya. Setelah dia baca, dia tidak mengerti, lalu akhirnya dijelaskan oleh Filipus. Dia membaca kitab apa, Nak? Kitab Yesaya. Ya, dia membaca tentang kitab Yesaya, dia tidak mengerti. Lalu dijelaskan, oh ini adalah ceritanya tentang kelahiran Yesus Kristus yang akan datang. Wah, setelah diceritakan, dia mulai percaya. Dan dia percaya kepada Tuhan Yesus, lalu memberikan dirinya, apa katanya? Dibaptis. Nah, itu sebagai tanda dia percaya ya, dia dibaptis. Nah, pejabat itu menemukan makna dari teks yang dia baca. Buah yang ia terima dari membaca teks kitab suci adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ia memperolehnya dengan tekun membaca kitab suci. Nah, lihat di sini. Iman tidak datang dengan hal-hal aneh, tetapi dari ketekunan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, ini Roma 10 ayat 17. Ada yang sudah buka Alkitabnya belum? Ya, ayo Roma 10 ayat 17.
Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Kalau baca di situ. Roma 10 ayat 17. Ayo. Apa yang sudah dapat? Saya, Pak. Oke, bacakan, Nak. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Wah, luar biasa. Jadi iman timbul itu dari pendengaran akan firman Tuhan atau firman Kristus. Jadi iman itu bukan dari hal-hal yang aneh, tetapi dari tekun kita membaca Alkitab. Ya, tekun kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan memiliki iman yang kuat. Ya, mulai dari hari ini kelas 6, ayo kita mau tekun membaca Alkitab. Karena dengan demikian iman kita akan semakin dikuatkan. Nah, sekarang kisah yang kedua. Ini kisah yang kedua adalah kisah tentang seorang anak muda yang bernama Timotius, yang sejak kecil ia ternyata rajin membaca dan mempelajari Alkitab atau kitab suci. Ya, belum ada Alkitab waktu itu. Namanya masih kitab suci. Dibantu oleh neneknya. Siapa neneknya? Di sini Lois. Ibunya bernama Eunike. Jadi ya, Timotius muda ini ternyata dia dari kecil memang rajin membaca dan mempelajari kitab suci. Tetapi dia waktu belajar itu tidak hanya dia belajar sendiri. Ada orang tua yang menolong dan membantu dia, yaitu neneknya dan ibunya. Neneknya bernama Lois, ibunya bernama Eunike. Ya, Eunike. Nah, ini dia contoh gambaran Timotiusnya. Ya, Timotius dari kecil suka membaca, senang membaca kitab suci. Karena rajin membaca firman Tuhan dan mempelajarinya, Timotius tumbuh menjadi seorang pemuda yang baik dan saleh. Wah, karena dia rajin baca firman Tuhan, maka dia menjadi orang yang baik. Ia hidup benar di hadapan Tuhan dan dipercayai menjadi pemimpin jemaat di kota Listra. Nah, perhatikan di sini, menjadi pemimpin jemaat di kota Listra, di mana ia berada. Nah, pesan Paulus kepada Timotius adalah agar Timotius tetap bersabar ya dengan ajaran-ajaran sesat. Nih, begini. Di tempat Timotius mengajar, jemaat di sana itu ternyata banyak sekali orang-orang yang mengikuti ajaran sesat. Nah, makanya Timotius harus mengajar jemaat di sana, ya, mengajarkan mereka supaya mereka tidak tersesat, supaya mereka hidup mengikuti firman Tuhan. Caranya bagaimana? Dia harus sabar kepada mereka, harus dengan tekun, ya, harus dengan penuh kasih mengajar jemaat yang ada di Timotius. Ya. Mengapa Timotius bisa sabar? Mengapa Timotius bisa melayani dengan baik? Ini dia. Karena Timotius itu sejak kecil sudah tekun membaca kitab suci. Perhatikan. Ya, mengapa Timotius bisa bertahan di sana mengajar umat Tuhan? Karena ia sejak kecil sudah tekun membaca kitab suci dan tidak segan mempelajarinya bersama dengan nenek dan ibunya. Dan perlu diketahui juga, Timotius ini mempunyai seorang guru yang bernama siapa? Ayo, siapa ingat? Rasul Paulus. Ya, gurunya Timotius itu ternyata Rasul Paulus tuh. Ya. Nah, disitulah Timotius bertumbuh menjadi pemuda dewasa, dapat menolong orang untuk menemukan Tuhan Yesus,
dan hidup menurut firman Tuhan. Di sini dikatakan Timotius ya bahwa mengenal kitab suci sejak kecil itu dapat memberikan hikmat, menuntun kepada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ya. Ini maksudnya bukan Timotius, tapi Paulus berpesan kepada Timotius ya bahwa kitab suci itu dapat memberikan hikmat dan menuntun kepada keselamatan. Nah, ini dia Timotius muda yang sudah besar. Nah, kisah Timotius ini tentang Timotius atau surat Paulus kepada Timotius, ini dia. Nanti kamu lihat 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17 ya. Ini tadi Bapak sudah perintahkan tulis ya. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Apa sih isinya? Ini dia. Isinya adalah pesan Paulus kepada Timotius agar ya rajin membaca firman Tuhan, karena ternyata firman Tuhan itu ada manfaatnya. Ini dia manfaatnya. Dalam suratnya kepada Timotius tersebut, Paulus menyebutkan manfaat firman Tuhan. Wah, apa manfaatnya? Immanuel, yang pertama tolong bantu Pak Guru buat kita semua. Apa manfaatnya? Untuk mengajar firman Tuhan, mengajarkan berbagai hal yang menuntun pada kebaikan. Contohnya, firman Tuhan mengajar kita untuk mengasihi orang lain, tidak sombong, tidak berkata kasar kepada orang tua dan teman, dan sebagainya. Nah, jadi yang pertama, dalam surat 2 Timotius 3 itu, ada 4 manfaat firman Tuhan. Karena dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk 1, mengajar. Nah, mengajar ini maksudnya, kita firman Tuhan itu mengajarkan, menuntun kita kepada kebaikan, mengajar kita untuk mengasihi orang lain agar kita tidak sombong, tidak berkata kasar kepada orang tua dan teman-teman dan lain sebagainya. Yang kedua, Revalin mana dia? Masih ada? Tadi sudah masuk dia. Hilang lagi ya. Ya, sinyalnya berarti ya bermasalah ya. Oke, yang kedua, Yohanes. Apa manfaatnya? Aduh. Mana? Sabar. Oke, yang kedua. Firman Tuhan mengajarkan berbagai hal yang menuntun pada kebaikan. Contohnya firman Tuhan. Yang kedua, yang kedua. Untuk menyatakan kesalahan, firman Tuhan menolong mengungkapkan kesalahan-kesalahan yang kita berbuat sehari-hari. Contohnya, firman Tuhan menyatakan kepada kita bahwa mencuri dan berbohong itu tidakkan yang salah di hadapan Tuhan dan sesama. Jadi yang kedua adalah untuk menyatakan kesalahan. Jadi melalui kita membaca firman Tuhan, kita tahu mana yang perbuatan yang salah dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya begini, kita mencuri. Wah, tadinya kita tidak tahu mencuri itu biasa saja. Aku kalau mencuri tidak pernah merasa bersalah, santai aja. Wah, gitu ya. Tapi setelah membaca Alkitab, ternyata mencuri itu tidak boleh, berdosa. Nah, ada yang bilang begini, aku kalau ngomong sama mama aku kasar-kasar biasa aja, santai aja, enggak apa-apa. Wah, begitu dia baca Alkitab, ternyata nggak boleh ya berkata kasar kepada orang tua. Jadi yang kedua adalah manfaat dari membaca Alkitab untuk menyatakan kesalahan. Ya. Sekarang nomor 3, Immanuel. Ya, Noprik. Immanuel belum? Immanuel. Aku yang belum, Pak. Oh, Noprik yang belum. Oke, Noprik. Untuk memperbaiki kelakuan. Ya. Artinya, firman Tuhan menunjukkan kepada kita kelakuan dan sikap yang perlu kita perbaiki. Contohnya,
sikap iri hati dan dengki dalam diri kita. Firman Tuhan menolong kita untuk melihat bahwa iri hati itu tidak baik. Sikap ini lebih banyak berdampak buruk dan dalam kehidupan kita. Karena sikap ini tidak baik, kita harus mengubahnya menjadi baik. Nah, jadi yang pertama tadi adalah untuk mengajar. Yang kedua untuk menyatakan kesalahan. Yang ketiga adalah untuk memperbaiki kelakuan. Nah, dengan membaca firman Tuhan, anak-anak, kita tahu tadi yang kita lakukan itu salah. Nah, kita sudah mengetahui. Lalu setelah kita tahu bahwa itu salah, kita akan perbaiki. Nah, tadi kan misalnya contohnya adalah tadinya kita suka iri hati, suka marah-marah sama orang, ya, suka apa lagi? Mencuri, suka memukul, suka mengolok, menghina. Tetapi setelah kita membaca firman Tuhan, kita mengakui bahwa itu salah, maka kita ingin memperbaiki kelakuan kita itu. Kita ingin berubah. Nah, itu maksudnya ya, memperbaiki kelakuan untuk menjadi lebih baik. Revalin yang paling cantik sendiri hari ini. Kita baru dengar, ya, kita baru lihat. Revalin, baca ayat yang keempat. Ya, Pak. Untuk mendidik dalam kebenaran, artinya firman Tuhan mendidik kita berjalan di jalan yang benar dan berpegang pada nilai-nilai kebenaran sesuai kehendak Tuhan. Nah, jadi yang keempat, manfaat dari membaca kitab suci adalah mendidik dalam kebenaran. Artinya begini, supaya kita dituntun oleh Tuhan terus di dalam jalan yang benar. Dengan nilai-nilai yang benar. Kita sudah tahu kesalahan, kita sudah tahu bagaimana memperbaiki kelakuan, maka setelah itu kita perlu dipimpin terus oleh Tuhan, supaya kita hidup benar. Ya, kita berpegang pada nilai-nilai kebenaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini dapat kita baca atau kita lihat di dalam Alkitab. Maka bersyukur kita memiliki kitab suci. Bersyukur kita diberikan Alkitab ya oleh Tuhan untuk menuntun hidup kita supaya kita hidup benar dan kita bisa mengenal Tuhan, mengenal firman-Nya. Nah, anak-anak, nah, ada pertanyaannya begini. Apa yang dialami oleh pejabat dari Ethiopia ketika ia membaca gulungan kitab suci yang ia bawa dari Yerusalem? Ayo, apa yang dia alami? Bingungan, Pak. Dia tidak mengerti apa isinya. Nah, dia tidak mengerti apa yang dia baca. Siapa yang menolong untuk memahaminya? Filipus diutus oleh Roh Kudus untuk membantu dia. Ya, orang Ethiopia ini berarti hebat ya. Dia rendah hati, walaupun dia tidak mengerti, dia mengakuinya sehingga dia mau bertanya. Jangan tidak mengerti merasa sok tahu. Siapa itu? Ya, merasa sok tahu. Ya, ngerti Pak, ngerti. Oh, ngerti Bu, ngerti. Begitu ulangan, waduh, ternyata nilainya jelek, berarti nggak ngerti. Kalau tidak ngerti, bertanyalah. Seperti orang Ethiopia ini, dia bertanya. Yang kedua, ada 4 manfaat firman Tuhan yang ditulis dalam surat Paulus kepada Timotius. Ini kita sudah bahas barusan Bapak. Masa ini kita tidak tahu? Ada 4. Nah, tapi dibilang begini, temukanlah dan jelaskan dengan bahasamu sendiri. Ayo, yang pertama apa tadi yuk? Sambil intip-intip, intip-intip manis lah. Intip tipis-tipis. Apa itu? Yang pertama, untuk mengajar. Yang kedua, mengakui kesalahan. Menyatakan kesalahan. Yang ketiga, memperbaiki kelakuan. Yang keempat, mendidik orang dalam kebenaran. Mendidik orang dalam kebenaran. Nah, penjelasannya ini. Silakan kalian mau tambahkan dengan kalimat sendiri, silakan. Ya, ini penjelasannya. Jadi nanti kalau
ada soal, silakan kalian buka ini ya. Pak, tapi kan nggak punya bukunya. Oh, tunggu dulu. Bapak kan sudah rekam. Nanti Bapak akan kirim di YouTube. Bisa kalian putar ulang-ulang. Nggak capek buka halaman. Tinggal buka YouTube. Wah, enak. Ada suaranya, bisa mendengar. Tapi jangan lupa like dan subscribe. Iya. Iya, jangan lupa juga share ke teman-temannya. Gitu dong, ya. Nah, ini permainan tentang si buta ini ya nggak usah lah ya. Nah, ini kan kita bisa melakukan permainan ini kalau kita di kelas ya. Karena kita kan tidak di kelas, jadi ya nggak usah lah ya. Oke. Membaca firman Tuhan dan dampaknya pada pertumbuhan iman. Nah, luar biasa ini ya. Jadi kita hari ini kita sudah belajar, kitab suci kita adalah Alkitab. Kita mau mendengarkan, kita mau membaca firman Tuhan, karena membaca firman Tuhan itu memberikan dampak ya bagi pertumbuhan iman kita. Nah, sekarang Bapak minta ini siapa ini? Baca sampai sini. Immanuel. Gila. Baca tidak disukai, apalagi jika tidak gambar. Tetapi jika tidak ada beberapa grup terjadi pada dirimu, antara lain otak di kepala akan terbiasa pada hal-hal yang mudah dan akan susah diajak untuk berpikir menyelesaikan sesuatu masalah. Lalu akibatnya kamu tidak akan suka diajak berpikir dan tidak tajam memahami sesuatu. Sayang, karena Tuhan menciptakan otak untuk melakukan banyak hal atau menemukan hal-hal baru seperti para penemu dunia. Nah, karena itu kamu harus membuat dirimu suka membaca. Ya, jadi ternyata membaca itu ada manfaatnya. Membaca apa saja ada manfaatnya. Apalagi kalau kita membaca kitab suci atau kita membaca Alkitab. Bagaimana dengan membaca kitab suci? Tentu saja kita harus menyediakan waktu untuk membacanya. Waktu untuk apa? Agar kamu semakin mengenal Tuhan dan apa yang Tuhan lakukan di dunia ini di masa lalu, perhatikan, di masa kini, dan akan datang. Ya, kita dapat mengetahui Tuhan di masa lalu, masa kini, dan akan datang. Nah, ingat baik-baik di sini, tidak semua ayat Alkitab itu dapat kita pahami. Betul anak-anak. Tetapi seperti cerita dalam pelajaran ini, kamu tetap akan menemukan faedah. Faedah itu manfaat, cepat atau lambat. Karena itu kamu harus tekun membaca Alkitab di rumah, sekolah, dan gereja. Ya, karena di sana kita akan menemukan berbagai macam kisah, dari kisah bangsa Israel, kisah para nabi, kisah para rasul yang dipimpin oleh Tuhan. Ya, bagaimana umat Tuhan dipelihara oleh Tuhan. Nah, ini akan menguatkan kita tentang bagaimana kita menjalani hidup, tentang kita bergantung kepada Tuhan. Boleh, Novrik, bantu Bapak bacakan ini. Sebetulnya, apa saja manfaat Alkitab atau firman Tuhan? Banyak manfaat yang kamu dapat antara lain, kamu akan tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk kamu lakukan atau tidak lakukan. Kamu akan tahu bahwa iman atau percaya kepada Tuhan harus terus dipelihara agar semakin kuat tidak mudah goyah, meskipun nanti akan ada banyak godaan yang mengajak yang tidak disukai oleh Tuhan. Oke, jadi sederhananya manfaat dari membaca Alkitab itu adalah untuk menolong kita memahami apa yang Tuhan inginkan atau Tuhan kehendaki bagi kita, supaya kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang jahat
dan kita senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, anak-anak ya. Oke. Sekarang, nah, melalui kita membaca Alkitab, kita nanti tidak mudah putus asa, kita akan tetap semangat karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan akan menolong sebagaimana Tuhan menolong umat Tuhan di masa lalu. Tuhan menolong bangsa Israel, Tuhan menolong para nabinya, Tuhan menolong para rasul. Maka dengan seperti itu juga Tuhan akan menolong kita selama kita terus mau membaca Alkitab dan bergantung kepada Tuhan. Nah, di sini dikatakan Tuhan juga selalu menghibur setiap orang yang sedang mengalami kesusahan atau kesedihan seperti sahabat di sampingnya. Ya. Melalui membaca Alkitab kamu akan tahu bahwa Tuhanlah yang maha kuasa dalam hidup ini. Sehingga tidak ada yang perlu kamu takutkan jika kamu bersama dengan Tuhan melakukan firman Tuhan setiap hari. Nah, jadi kita sudah tahu ya, apa sih manfaatnya dari membaca Alkitab? Yang pasti adalah untuk membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Terhindar dari perbuatan dosa. Kita akan senantiasa melakukan apa yang baik bagi Tuhan. Nah, ini tugasnya nanti kalian kerjakan. Nih, tulis dan ceritakan pengalamanmu membaca Alkitab. Nah, ini ya kan ada rekamannya nih, nanti Bapak kirim. Silakan kalian tonton ya. Tugasnya ini, tulis dan ceritakan pengalamanmu membaca Alkitab. Adakah waktu khusus di rumah atau sekolah? Ya, berarti ini di rumah saja. Yang kamu sediakan setiap hari untuk membaca Alkitab. Nah, ada nggak kira-kira dalam satu hari kamu membaca Alkitab? Setelah itu, tuliskan apa saja manfaat membaca Alkitab yang kamu temukan. Kedua, yang kedua ini yang perlu Bapak tegaskan kepada kalian, rancanglah sebuah jadwal harian, jadi artinya setiap hari, menunjukkan kapan dan berapa lama waktu yang kamu sediakan untuk membaca Alkitab. Begini nak, buatlah dalam satu bukumu itu, misalnya sekarang adalah hari apa? Senin. Oh, Bapak kira hari Selasa ini, Senin ya? Oke, hari Senin. Jadi ini Senin, bacanya apa? Misalnya Matius 1 ayat 1. Nah, judulnya apa? Baru di situ tuliskan pesannya apa yang berkesan buat kamu. Yang berkesan buat kamu atau pesan buat kamu. Silakan kalian tuliskan. Nah, satu pasal saja, satu hari satu pasal selama 1 minggu ini. Jadi Matius ya selama 1 minggu ini ya. Jadi Bapak minta berarti setiap hari itu. Nanti Bapak cek itu ada nggak 7 hari. Matius pasal 1 misalnya ya, Matius pasal 1 ayat 1. Ya, kalian baca nih. Oh, satu pasal tapi ya jangan cuma satu ayat. Satu pasal dibaca, kan satu pasal itu bisa aja isinya ayat 1 sampai ayat 15, begitu ya. Nah, kalian baca, setelah itu kalian tulis ayat yang berkesan buat kalian. Misalnya yang berkesan itu adalah ayat 15-nya. Ayat 15 berkesan buat saya. Berikan alasannya. Nah, begitu ya. Berikan alasannya. Baru besoknya, Selasa. Apa yang kalian baca? Misalnya Lukas 4 ayat 1 sampai sekian. Ayat yang berkesan adalah ini. Alasannya begini. Jadi selama 7 hari. Oke ya, dibuat tuh. Nah, setelah itu, ya setelah 7 hari kalian lakukan, Bapak harap kalian lakukan itu tiap hari. Ya, Bapak harap begitu. Jadi setiap hari kita harus mau membaca Alkitab. Dijadwal saja. Nah. Tetapi untuk laporan Bapak minta 7. Ya 7 ini 7. Ya, untuk laporan Bapak, kalian
lapor sama Bapak 7. Ini 7 ya, betul ya. Ya. Hari apa? Ada pertanyaan? Dikumpul hari apa jadi tugasnya? Tidak dikumpul. Nanti setelah kan besok kan kita ketemu hari Kamis. Ini hari ini. Hari ini kalian sudah mulai buat nih nanti nih. Hari Senin tanggal sekian buat tanggalnya. Hari Senin tanggal 13 September. Baru ayat yang kalian baca misalnya Matius 8 ayat 1 sampai sekian. Ayat yang berkesan. Pilih ayatnya. Baru setelah itu jelaskan alasannya apa. Itu satu hari. Besoknya hari Selasa tulis lagi di bawahnya. Selasa 14 September. Apa yang dibaca? Misalnya Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai sekian. Apa yang berkesan? Bisa ya? Nah, nanti berarti kalau hari ini hitungannya sudah 1, hari ini 1, besok 2, Rabu 3, Kamis 4. Nah, hari Kamis jam 11, Bapak minta itu sudah 4. Kita hari Kamis jam 11 kita belajar, Bapak minta sudah 4. Ada apa, Repalin? Kamis depan atau Kamis ini? Kamis ini kan setiap hari dong. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Betul 4? Betul. Oke, jadi Kamis ini sudah 4. Silakan kalian baca ya satu pasal. Bagusnya sih begini nak, berurutan. Misalnya nih, kalian mau baca kitab Mazmur. Hari ini misalnya kalian baca Mazmur 1. Dengar Bapak ya. Hari ini misalnya baca Mazmur 1. Besok Mazmur 2. Besoknya lagi Mazmur 3. Hari Kamis Mazmur 4. Berurutan bagus kalau berurutan itu nah. Ya, Mazmur 1, Mazmur 2, Mazmur 3, Mazmur 4, Mazmur 5, 6 dan 7. Bagus begitu nah. Kalau kalian berurutan. Atau kalian mau ada yang dari Matius, ya Matius 1, Matius 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bebas. Ya. Kitab yang mau dibaca bebas. Mana kalian mau urutkan. Ada pertanyaan lagi? Sepertinya ada. Di sekolah apa? Kenapa nak? Ulangan semesternya di rumah. Sepertinya masih di rumah ya. Belum bisa. Sepertinya masih di rumah. Kalau ulangan semester kemungkinan kita hari Senin depan. Kemungkinannya. Kemungkinan. Makanya tugas Bapak harap sudah mulai masuk semua ya. Jangan ada yang tinggal-tinggal. Oke, cukup untuk hari ini. Ini terdapat di Gedung Jemaat 51 ya. Kitab Suci Hartaku. Ini Bapak tidak akan suruh kalian nyanyikan karena yang kemarin juga banyak belum ada yang kirim ini. Sudah ada yang kirim tapi ada juga yang belum. Ya. Ini rangkumannya. Mari kita baca bersama-sama rangkumannya. 1, 2, 3. Alkitab adalah kitab suci yang berisi pengajaran, pedoman, teguran, larangan, hiburan, harapan bagi kita. Dengan membaca Alkitab kita dapat mengerti bagaimana Allah menentukan hidup manusia sejak dulu hingga sekarang. Kita juga jadi tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, jadi itu rangkumannya ya. Berisi pengajaran, pedoman, teguran, larangan, nasihat, penghiburan, dan harapan bagi kita. Dengan membaca Alkitab, kita mengerti bagaimana Allah menuntun manusia sejak dahulu sampai sekarang. Kita menjadi tahu apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Baik anak-anak, selesai sudah materi kita hari ini. Ya, kalau ada yang kurang paham, kalian tonton lagi, baru boleh tanya. Pak, saya sudah menonton, ada yang kurang mengerti nih Pak. Japri, di grup boleh tanya.
Di grup boleh tanya, Pak, saya sudah nonton, ada yang saya kurang mengerti nih Pak, tolong dijelaskan. Itu berarti betul-betul kalian menonton loh. Gitu ya. Ya. Dan jangan lupa kalau menonton kasih daftar hadir di komentarnya ya. Misalnya Yohanes hadir Pak, telah menyimak begitu. Jangan baru buka langsung komentar Yohanes hadir Pak. Baru setelah itu tutup. Lah, belum 1 menit sudah ditutup. Nah, siapa yang begitu? Oh, langsung bikin hadir. Misalnya baru buka tak YouTube-nya, tak Immanuel hadir Pak, tutup, selesai. Loh, belum nggak ditonton dulu, ya, gitu ya. Jangan ya. Bapak itu bisa lihat. Kok bisa Pak? Bisa lah dari waktunya. Waktunya misalnya 30 menit. Kalau 30 menit itu terkumpul, kalian ada misalnya 7 orang. 30 menit kali 7 terkumpul itu 210 menit. Laporan di Bapak itu ada masuk waktunya. Kalau tidak sampai 210, berarti ini ada yang tidak menonton atau dilewat-lewat. Begitu, ya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Oh, tunggu dulu. Bapak ambil